Lanjut. Halo, selamat datang di video kami. Kami dari Universitas Nusa Nipah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar sudah berada di kantor Polresika untuk mewawancarai polisi. Tetap ikuti video kami ya teman-teman. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Yeremias Kuma Apelabi, SPD MPD. Bagaimana ini bisa kami bantu? Bisa minta waktunya sebentar. Ya. Jadi kami dari Universitas Nusa Nipah, khususnya Prodi PBSD, kebetulan kami dapat tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Itu mau dosen kami bisa mewawancarai bapak polisi. Ya, bisa, silakan. Di mana? Jadi sebelumnya kami bisa bertemu. Ya, silakan. Jadi nama saya Musa, ini teman saya Lia, kemudian yang bersama-sama bekerja itu namanya Mari. Kami semester 2. Untuk mengawali wawancara topik kami hari ini tuh bisa minta Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih untuk adik-adik dari UNIPA. Nama saya Herikson Sidompul. Jabatan saya saat ini adalah Kanit Tipikor, Satreskrim Polresika. Keluarga, ada umur juga kan? Iya. Umur 46. Itu saja singkatnya. Asal saya dari Sumatera, saya dari Medan. Tapi istri saya orang sini, jadi saya tertahan di sini. Itu saja singkatnya. Sejak kapan Bapak bekerja di instansi? Kalau kepolisian saya 25 tahun. Sudah 25 tahun. Kalau untuk di reskrim sini 24 tahun. Kalau tipikornya, khusus tipikornya 8 tahun. Jabatan yang Bapak jalani sekarang? Kanit Tipikor. Jadi ini ruang kami ini khusus menangani kasus korupsi. Oh, berarti pasti PAP akan datang. Ya, makanya orang mengarahkan ke kami semua ya. Iya. Selanjutnya untuk topik wawancara kami sama teman saya lain. Ya. Apakah Bapak tahu tentang korupsi? Tentang korupsi ya. Iya. Baik, korupsi itu adalah penyalahgunaan jabatan ya, secara garis besarnya penyalahgunaan jabatan atau wewenang atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan keuangan negara ataupun kepentingan umum. Itu garis besarnya. Mungkin Bapak bisa menceritakan korupsi itu seperti apa? Korupsi seperti apa ya? Baik, korupsi itu seperti yang saya jelaskan tadi dapat berupa penyalahgunaan anggaran, suap, gratifikasi, penggelapan jabatan, penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi itu bisa terjadi itu karena ada niat dan kesempatan. Jadi niat kesempatan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya integritas atau moral seseorang. Menurut Bapak, apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya tindakan korupsi? Dampaknya? Iya. Dampaknya itu besar sekali ya, karena itu merugikan keuangan negara dan terhambatnya pembangunan menurunkan kualitas pelayanan publik, kemudian ya ketimpangan sosial, dan lebih utama itu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Itu dampaknya, jadi sangat luas dampaknya.
begitu. Menurut Bapak, apakah tindakan korupsi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Sangat mempengaruhi, karena dananya kan sebenarnya untuk pembangunan, untuk pendidikan, untuk kesehatan, tapi mereka selewengkan oleh para pelaku. Jadi itu sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi sekali. Jadi menghambat pembangunan, pendidikan dan kesehatan. Itu sangat menghambat. Ya. Bagaimana pengaruh korupsi terhadap kepercayaan masyarakat kepada aparat dan pemerintah? Seperti saya jelaskan tadi ya, itu menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, aparat juga, karena kan kita tahu setiap tahun ini selalu ada kasus-kasus korupsi. Jadi ya itu jadi mengganggu ini kepercayaan tadi. Kemudian jadinya masyarakat kurang percaya terhadap kita gitu. Itu besar. Jadi kelas bertanya, bagaimana cara atau upaya yang tepat untuk mencegah terjadinya korupsi? Upaya yang tepat ya untuk mencegah. Pengawasan, pertama itu pengawasan internal. Jadi kita di sini sepertinya lemah sekali pengawasannya. Kita di sini kalau untuk korupsi itu sebenarnya kalau di Pemda ada inspektorat, tapi diketahui sekarang mereka mengeluh karena ada kekurangan anggaran. Jadi untuk melakukan pengawasan itu harus membutuhkan anggaran yang lebih besar. Itu yang namanya dari pengawasan. Kemudian transparansi anggaran kan seharusnya anggaran itu jangan hanya saat lelang saja dia kasih tahu nilainya, tapi saat pertanggungjawaban penggunaannya juga dimasukkan dalam sistem gitu. Jadi masyarakat bisa melihat berapa keluar, berapa masuk. Itu bagus sekali kalau dibuat begitu. Kemudian penegakan hukum yang tegas. Jadi kami setiap tahun itu selalu ada 2 kasus yang kami tangani. Terutama dana desa itu selalu ada saja masalah. Jadi kita tetap tegas, profesional untuk menangani kasus-kasus ini. Namun tetap masih ada terus. Itu tadi. Makanya kita meminta peran serta masyarakat juga. Peran serta masyarakat itu mengawasi. Yang apabila mengetahui atau melihat langsung viralkan. Sekarang kan zamannya media sosial, kan? Pasti mereka akan malu kalau membuat begitu. Coba kalau semua kasus yang dilihat di jalan diviralkan, bagus itu. Untuk kita juga dapat informasi dari masyarakat, juga untuk bisa malulah pelakunya korupsi tersebut. Jadi itu untuk pencegahannya. Kemudian pendidikan harusnya sudah dimulai masuk dari kita SD atau apa, sudah mulai dimasukkan tentang anti korupsi. Itu KPK sudah berapa kali meminta ya kementerian untuk melakukan, namun belum dimasukkan sampai dengan saat ini. Itu saja terkait pencegahan. Apakah atas sanksi atau hukuman bagi mereka yang terbukti melakukan korupsi? Sanksi pasti ya, pelaku korupsi harus diberikan sanksi yang tegas. Makanya kami Kejaksaan, KPK itu melakukan proses penyidikan terhadap kasus korupsi itu untuk supaya ada efek jerah. Jadi supaya mereka dapat hukuman penjara, juga hukuman pengganti, uang pengganti yang mereka korupsi itu. Nah sekarang kan lagi rame tentang undang-undang perampasan aset, lagi rame itu di media, supaya diundangkan, supaya kita itu tadi, supaya selain dia hukum penjara, hukum badan, juga uang yang dia ambil makan itu bisa kita ambil lagi untuk kembali ke kas negara, supaya negara tidak rugi lagi gitu. Jadi itu ada tuh mungkin perampasan aset yang kami lagi tunggu untuk undang-undang terbaru ini. Jadi apa harapan Bapak yang paling efektif untuk mengurangi angka korupsi saat ini? Harapan itu tadi pertama soal sebenarnya dari diri sendiri ya, para pihak pelaku itu integritasnya, moralnya itu ya itu yang kita bisa perbaiki. Kemudian penegakan hukumnya kami tetap tegas, tetap profesional. Setiap kasus yang dilaporkan masyarakat atau yang kami temukan sendiri kami proses. Tapi di luar penegakan hukum untuk mencegah terjadinya ini ya itu tadi mulai dari masyarakat, dari diri kita sendiri, supaya kita ya namanya kalau kita tahu ini uang negara, uang apa ya jangan kita makan, jangan kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita. Pengawasan dari masyarakat,
Jadi membantu pihak kepolisian jangan hanya untuk kita penegakan hukum, tapi pencegahannya dari masyarakat gitu. Jadi kita bersama-sama, terutama tokoh masyarakat, tokoh agama juga, selalu mengingatkan umat kita supaya jangan korupsi dengan kemudian dengan pendidikan yang seperti saya bilang tadi, mulai masuk dalam pendidikan, setidaknya dalam universitas sudah masuk dulu terlebih dahulu. Jadi kita yang gunakan sudah menjelang dewasa, sudah mulai nanti akan kedepannya bekerja, jadi sudah mulai tahu tentang korupsi itu, kalau korupsi itu salah atau bagaimana. Itu harapan kami. Penegakan hukum pasti kalau kami. Baik Pak, nah sekian wawancara dari kami Pak hari ini, dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf juga jika ada hal yang kurang berkenan Pak. Semoga kasih selamat. Sama-sama, terima kasih untuk adik semuanya. Ini sangat bagus untuk kedepannya atau di lapangan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sekian video wawancara kami, nantikan video selanjutnya. Bye-bye.